Kitab Hadis Sunan Ibnu Majah nomor hadis 9. Haddatsana Ya'qub bin Humaidi bin Kasibin sanal Qasimu bin Nafi' sanal Hajjaj ibnu Artah an Amr bin Su'aibin an Abih, dari bapaknya Amr, namanya berarti Su'aib. Qala berkata Abih atau Su'aib, koma berdiri sopo Muawiyah khotiban seraya berkhutbah. Muawiyah ini adalah Muawiyah bin Abi Sofyan. Jadi beliau dibaiat oleh pengikutnya setelah Ali bin Abi Thalib ditusuk dan terbunuh. Nah, dia resmi jadi penguasa tunggal setelah Hasan bin Ali bin Abi Thalib itu menyerahkan tampuk kepemimpinan kepada beliau. Jadi sempat ada dualisme. Ada yang pro Muawiyah, ada yang pro Hasan. Nah, yang pro Hasan ini ya dulu pro kepada bapaknya. Nah, Muawiyah ini menjadi khalifah di Damaskus. Jadi ibu kotanya umat Islam dulu ya di Damaskus itu, salah satunya. Jadi pada saat dipimpin oleh Muawiyah dan para keturunannya itu. Nah, ini Muawiyah dari Damaskus haji, kemudian mampir ke Madinah untuk menyelesaikan suatu hal. Faqala, maka berkata dia Muawiyah di dalam khutbahnya itu, aina, di mana ulama hukum, ulama kalian. Aina, di mana ulama hukum, ulama kalian. Jadi ulama itu jamak ya, mufradnya adalah alim. Sami itu mendengar aku Rasulullah pada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yakulu, bersabda siapa Nabi, layakumu, tidak berdiri apa as-saatu, kiamat, ila, kecuali wato ifatun, dan sekelompok, min umati, dari umatku Nabi Muhammad, dohirin, orang-orang yang menang, alanas, atas manusia. Layu baluna, tidak peduli mereka, man, pada siapapun, khodalahum, yang merendahkan dia, man, hum, pada mereka, ta'ifatun min umati. Wala, dan tidak, artinya tidak peduli. Jadi wala ini artinya wala yubaluna, man, pada siapapun, nasorohum, yang menolong dia, man, hum, pada mereka, ta'ifatun min umati. Jadi sifat mereka itu selalu pasrah, banyak berdoa kepada Allah. Mereka betul-betul meyakini
bahwa pertolongan itu semuanya datang dari Allah. Mau ada orang yang berusaha merendahkan mereka yang nggak peduli, mau ada orang yang berusaha menolong, mereka juga tidak peduli. Karena mereka punya keyakinan bahwa semuanya Allah yang menolong. Jangankan mereka, wong Abdul Muthalib itu aja, mbahnya Nabi yang hidup di era jahiliyah. Pada saat Raja Abraha pengen menghancurkan Ka'bah itu loh. Itu kan sempat onta beliau itu dijarah oleh pasukan Raja Abraha. Lalu Abdul Muthalib mendatangi Raja Abraha. Lah dipikir Abraha itu beliau mau rundingan atau gimana biar Ka'bah tidak dihancurkan, ya kan? Lah kok ternyata mendatangi Abraha, bicara sama Abraha pengen ngambil ontanya yang jumlahnya 100 yang katut dijarah oleh pasukan Abraha. Lalu Abraha ya sempat mengejek, lah iya kamu itu loh, hei Abdul Muthalib, ditokohkan di kalangan Quraisy, ya kan, dianggap sesepuh. Nah, kok menghadap aku enggak belani Baitullah, ya malah cuma pengen ngambil unta. Kamu itu tokoh macam apa? Jawabannya Abdul Muthalib santai. Jadi ana lihadzal bait Robban Yahmi. Jadi Baitullah itu ada Tuhannya sendiri yang akan selalu menjaganya. Nah kalau aku ini pemilik onta, aku kesini yang ngambil ontaku. Perkara Baitullah ya itu urusannya Allah. Nah itu sebenarnya Abdul Muthalib ya sudah bingung aslinya, ya kan. Terus nggak lama kemudian terjadi peristiwa yang diceritakan oleh Allah di surat Al-Fil itu. Jadi pasukan gajah dihancurkan oleh Allah karena Allah tidak ridho rumahnya diacak-acak oleh Raja Abraha itu. Kalau terhadap Baitullah aja Allah tidak ridho. Kalau diobrak-abrik sama orang, apalagi agamanya Allah. Allah lebih tidak ridho kalau agamanya dirusak oleh siapapun. Sehingga agama ini akan tetap berjalan ila yaumil kiamah.